Teman-teman, kenapa sih ya mereka mau bergabung di bisnis ini? Teman-teman, saya nggak akan ngomong lagi di sini ya. Saya minta aktivitas Anda sekali lagi untuk interaksinya, teman-teman. Tolong dong tulisin kenapa sih ya mereka ya bergabung di bisnis asuransi jiwa atau apa saja sih alasan-alasan orang untuk gabung di bisnis asuransi. Kalau tadi alasan untuk nolak, sekarang alasan untuk gabung di bisnis asuransi jiwa. Kenapa ya teman-teman? Alasan-alasan ya apa saja sih yang membuat orang tertarik untuk bergabung di bisnis asuransi jiwa? Cara paling gampangnya adalah ingat-ingat aja. Waktu Anda gabung di bisnis asuransi jiwa, teman-teman, alasannya apa? Saya tunggu teman-teman ya, informasi dari Anda. Kuncinya adalah tolong pikirkan. Bahkan alasan terkecil sekalipun. Contoh, mau cari jodoh. Bisa nggak teman-teman gabung di bisnis asuransi jiwa? Alasannya karena cari jodoh. Bisa. Ya di industri asuransi jiwa banyak loh ya teman-teman ya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik bisa buat cari jodoh bisa. Ya saya mau lihat dulu ya apa jawaban dari teman-teman. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Income unlimited. Oh yes, bukus ya tambahan income. Yes, 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 yes. Pendapatan yang tak terbatas. Thank you, thank you, thank you ya. Pak Zen lagi nih, income tak terbatas. Oh, rata-rata income tak terbatas ya teman-teman. Yang lain dong, teman-teman yang lain dong, boleh dong, ya teman-teman ya. Ya. Mana lagi nih ya, baru Bu Agnes, Pak Zen, ya, Ibu Kus, ya. Ah ini sudah mulai lagi, Pak Apin sudah muncul, ya. Bu Sasa, wah ini Sasa atau ini ya Ajinomoto saya nggak tahu ya. Kepepetisme. Gitu dong, yang kreatif dong, teman-teman. Kan seru nih kayak kayak gini ya. Ada kepepetisme. Karena kepepet, ya banyak utang akhirnya gabung, dipecat akhirnya gabung gitu ya. Kalau udah gak ada kerjaan lagi baru gabungnya Bu Ben ada tuh ya teman-teman ya, itu luar biasa ya. Bu Zen Pak, oh iya 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 mohon maaf ya Ibu mohon maaf ya. Saya nggak bisa ngelihat sih Ibu ya, mohon maaf Bu Zen ya. Bu Zen luar biasa ya jawabannya. Socialpreneur, oh luar biasa. Ingin menjadi entrepreneur yang bisa bersosialita. Wah, thank you thank you thank you. Waktu yang aturable, ini juga Bu Ben ya luar biasa bahasanya. Aturable ya teman-teman ya, mau nganter anak aturable, mau prospek aturable ya. Sambil nganter anak sambil prospek aturable juga. Ini yang saya suka dari Bu Ben. Segini doang nih, nggak ada lagi nih. Tuh, jadi agent bisa masuk surga. Maafin diulang-ulang lagi. Iya Pak, ya bisa Pak, bisa Pak, bisa. Ya bisa jadi masuk surga Pak. Ya jaminan dari saya Pak. Udah nih. Sok, sakieu wae teman-teman. Nggak ada lagi nih, masa sih? Ya alasan jadi agent itu cuma segitu doang. Pak Daniel ya selanjutnya. Untuk membangun sumber kedua dan bisa untuk passive income. Iya, ya. Punya tambahan income ya. Yang selanjutnya dari Max Energizer, owner terhadap bisnisnya sendiri. Yes. Teman-teman, jadi gini, ada dua pilihan Anda untuk menjadi seorang perekrut. Anda bisa memilih untuk jadi Rambo, Anda bisa memilih untuk jadi sniper. Iya, tergantung dari Anda. Anda sukanya yang mana ya? Rambo itu kalau mau ngebunuh orang itu asal tembak aja. Ya, asal tembak aja lah, sekenanya aja lah tahunan. Tapi ada nggak yang mati? Ada. Ya. Jadi sniper? Enggak. Dan kalau jadi sniper butuh waktu, nggak kayak Rambo, tahunan ya. Bidik-bidik dulu, ya, bidik dulu, baru tembakin. One shoot, one kill. Anda mau jadi Rambo atau mau jadi sniper, nggak masalah buat saya untuk merekrut. Ya. Yang paling penting adalah Anda punya pelurunya nggak. Kalau Anda nggak punya pelurunya, Anda nggak akan pernah bisa ngerekrut, teman-teman. Ya. Jadi, dan ini alih-alih Anda memilih cara untuk jadi Rambo atau menjadi sniper, Anda pilih dulu nih peluru yang tepatnya apa, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena kalau Anda yang Anda tawarin cuma 1, 2 doang, Anda nggak punya banyak hal yang Anda bisa tawarin. Teman-teman, mohon maaf, Anda nggak punya banyak peluru, nggak punya banyak senjata, nggak punya banyak hal yang bisa Anda sampaikan kepada semua orang. Teman-teman, pertanyaan saya, apakah unlimited income ya benar-benar dibutuhkan kalau Anda mau ngerekrut Pak Ustadz? Enggak. Tidak dibutuhkan, teman-teman. Kalau Anda bilang flexible time untuk ngerekrut ibu rumah tangga, mereka butuh flexible time? Enggak juga. Mereka sehari-harinya fleksibel kok, teman-teman. Tidak, my brother, my sister, my munah, tidak, teman-teman. Ya. Anda mau ngerekrut orang tentang menjadi owner bisnis, teman-teman, Anda mau ngerekrut mahasiswa, kejauhan buat mereka, teman-teman.
So, teman-teman, ya Anda harus tahu terlebih dahulu, teman-teman. Bahkan saya punya di buku catatan saya, teman-teman ya, hampir 577 alasan orang kenapa harus bergabung di industri asuransi jiwa. Itu saya, makanya saya bikin buku tuh, Ayo Rekrut. Karena saya punya 777, teman-teman. Ya, alasan orang untuk bisa bergabung di industri asuransi jiwa. Catat bahkan hal yang terkecil tadi. Teman-teman udah listing belum, teman-teman? Ya kalau Anda belum listing mulai dari saat ini, PR saya ke Anda, teman-teman, ke teman-teman adalah colong cari sih, teman-teman, alasan-alasan mulai yang terbesar, mulai yang paling utama sampai ke hal yang kecil. Ya, kenapa orang harus bergabung di industri asuransi jiwa? Anda harus pikirkan, teman-teman. Kalau Anda mau ngerekrut Pak Ustadz, kira-kira yang akan menarik untuk Pak Ustadz bergabung itu apa? Bukan income. Come on. Ya, Anda mau ngerekrut teman-teman dokter, teman-teman ya, kalau mau ngerekrut mereka apa sih yang mungkin waktu yang bebas baru tepat buat mereka. Ya, Anda mau ngerekrut lawyer, ya Anda mau ngerekrut Kapolri, Anda mau merekrut TNI, dia ngomongnya apa sih buat mereka, teman-teman? Tolong teman-teman di listing, teman-teman. Bahkan saya mau nyampein kenapa saya bisa ratusan, teman-teman. Alasan kenapa? Karena banyak ratusan juga latar belakang yang kita bisa rekrut. Ya, bahkan pedagang somai sama pedagang bakso, saya mau kasih tahu ke teman-teman sebuah rahasia. Pedagang somai sama pedagang bakso, kalau Anda mau merekrut, teman-teman, alasan mereka bergabung itu bisa beda loh. Iya, teman-teman ya. Alasan mereka itu beda loh, teman-teman ya. Teman-teman, saya mau tanya ke teman-teman, somai itu dagangnya pakai apa? Pakai sepeda, betul? Ya. Bakso itu dagangnya apa? Pakai apa? Pakai gerobak, betul? Ya. Teman-teman boleh nggak kalau ngerekrut pedagang somai, Anda tawarin ya motor, boleh, teman-teman. Kenapa? Karena dari sepeda naik ke motor ada peningkatan. Ya. Boleh nggak Anda tawarin, teman-teman ya, ruko atau rumah yang permanen untuk pedagang bakso? Boleh, teman-teman. Anda nggak bisa nawarin motor untuk pedagang bakso. Mereka udah punya roda 2, teman-teman. Atau roda 4 di gerobaknya ya, teman-teman. Teman-teman, ini alasan yang harus Anda coba untuk cek. Ya, semakin banyak Anda punya senjata, semakin banyak Anda punya peluru, semakin banyak hal yang Anda sampaikan. Ya, jadi Anda tahu lebih dulu, teman-teman, pelurunya apa. Ya, Anda siapin dulu pelurunya apa sebelum Anda tembakkan kepada orang yang tepat. PR Anda yang kedua. Cukup jelas, teman-teman? Ya, sebelum kita bahas tentang gimana cara menembakkannya, kita kumpulin dulu ya peluru-pelurunya. Ini dia nih, teman-teman. Teman-teman, tapi sorry, teman-teman. Bisa jadi saya ngomong kayak begini ya, nanti nggak ada yang ngerjain PR-nya sama sekali tuh. Nanti lupa teman tugasnya untuk bisa melisting semakin banyak alasan yang bisa menggoda orang-orang di sekitar kita untuk bergabung di asuransi jiwa. Tapi saya yakin juga sih, teman-teman ya, ketika saya udah nyindir kayak begini sih, teman-teman ya, habis ini tuh di listing. Oh, mungkin nanti bikin tim ad hoc-nya sendiri tuh nanti. The ad team bikin sendiri, teman-teman. Oh, kita diskusi ya. Nanti teman-teman di Tamrin diskusi sendiri. Yuk kita diskusi, yuk bikin aja ya, teman-teman ya, teman kerja kelompok. Komunitas bisnis ya, komunitas recruiters yang punya bahan untuk rekrut di masing-masing latar belakang. Oke? Oke, lanjut ya teman-teman ya, referensi dari saya. Bukan harus mutlak ya, ketika kita tahu bahwa kita harus menseleksi calon agent kita nggak ngerekrut mereka dengan seleksi yang terlalu ketat, tidak. Tapi kita merekrut mereka dengan sebuah batasan di mana kita butuh mereka dari sisi ini. Satu, mereka punya karakter yang kuat. Dua, mereka punya energi yang luar biasa, di sini punya semangat yang luar biasa. Selanjutnya, mereka punya tingkat kecerdasan yang luar biasa. Mereka ingin mencapai sesuatu di bisnis ini, dan yang terakhir mereka tergerak oleh uang, ya, atau termotivasi oleh uang. Ini ya teman-teman, kalau disingkat jadinya CIAM. Nah teman-teman ya, kita nggak bisa mutlak sih, San. Bagaimana cek orang yang punya karakter, San? Nggak bisa sih teman-teman ya, kita kasih orang yang punya karakternya 10 baru kita rekrut. Nggak, setidaknya nilainya 6. Itu saya belajar dari Pak David tuh teman-teman ya. Jadi kalau kita mau ngerekrut orang ya, gimana sih orang itu punya karakter, lihat aja sih gimana cara bicaranya dia, gimana cara tersenyumnya dia, ya Anda suka nggak sama dia? Ya kuncinya adalah Anda suka nggak sama dia? Do I like atau deal dalam proses perekrutan. Kalau Anda saja tidak suka sama dia, jangan ngerekrut. Kenapa? Kalau Anda tidak suka sama dia, calon nasabahnya juga pasti udah nggak suka, jaminan menurut saya. Tapi kalau Anda suka sama dia, teman-teman, ya jaminan calon agentnya nanti, calon nasabahnya nanti juga suka sama dia. Itu kuncinya.
Selanjutnya dia punya tingkat energi nggak nih? Jadi ketika Anda mau ngerekrut juga Anda lihat dulu, karena jangan-jangan ketika Anda mau ngerekrut orangnya lemes-lemes, pakaiannya lusuh, rambutnya berantakan, teman-teman, bulu hidungnya keluar-keluar, jangan-jangan ya ilernya di mana-mana. Mau ngerekrut orang kayak begitu nggak usah, lewat aja, teman ya. Anda bisa ngerekrut orang yang luar biasa, yang punya tingkat energi yang luar biasa juga, teman-teman. Setidak-tidaknya penampilan rapi itu sudah terinformasikan bahwa dia punya tingkat energi yang luar biasa. Selanjutnya dia cukup cerdas nggak sih? Bisa ngikutin sistem nggak sih? Caranya gimana sih untuk tahu orang-orang yang cukup cerdas? Tanya jawab aja. Jangan-jangan nanti ketika dia bergabung di bisnis asuransi jiwa, bergabung di bisnis kita, DNA aja nggak bisa gunain, teman-teman. Ya, padahal sekarang sudah masuk ke dunia digital, hati-hati. Ya, hati-hati teman-teman ya, jangan-jangan informasi terbaru dia tidak tahu teman-teman ya, tidak pernah terupdate ya. Ketika ditanya Atta Halilintar nikah sama Aurel Hermansyah, kamu tahu nggak sih? Dia bilang saya nggak tahu Atta Halilintar, saya mau tahunya Atta Geledek. Jangan direkrut juga teman. Kenapa? Karena dia nggak bisa nyambung nanti sama calon nasabahnya teman. Achievement driven, dia nggak punya tertarik ya dengan hal-hal yang dia ingin capai. Diajak umroh nggak mau, diajak ke Korsel untuk jalan-jalan nggak mau, ya lihat opa-opa nggak mau, diajak ke Italia Selatan dia bilang kejauhan, teman-teman. Ya. Dikasih tab dia bilang maunya puyer ya, dia nggak mau tablet katanya, teman. Ini percuma, teman. Anda ngerekrut orang-orang kayak begitu, teman. Nggak usah, teman ya. Buat orang-orang yang termotivasi terhadap pencapaian, rekrut. Selanjutnya dia termotivasi oleh uang nggak? Oh jangan-jangan dia adalah Buddha, atau Anda mau merekrut Buddha yang tidak tergerak oleh enggak ya teman ya. Saya jadi takut salah ngomong juga ya. Tetapi teman-teman mungkin mau ngerekrut mungkin orang-orang yang udah nggak cinta uang gitu. Jangan juga kan, percuma ya teman-teman. Sudah masuk ke hal-hal yang di luar dari yang kita pikirkan, jangan juga nih teman-teman ya. Jangan-jangan dia ya teman-teman ya, uang itu adalah nomor sekian. Padahal ya buat orang-orang religius juga uang itu bisa menjadi motivasi, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena dengan uang ya dia akan bangun tempat ibadah lainnya. Dengan uang dia akan berbagi. Dengan uang dia akan lebih khusyuk beribadah. Betul nggak sih, teman-teman? Ya, buat orang-orang yang tahu bahwa uang akan menambah kecintaan dia terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang menambah keyakinan dia terhadap apa yang dia yakinin, rekrut. Tetapi buat orang yang udah nggak cinta sama uang, udahlah, teman-teman. Ya. Mungkin orang salah yang Anda akan rekrut, jangan juga. Ciam adalah sebuah strategi kita untuk bisa ngerekrut, ingat aja, orang itu harus punya karakter, ya. Orang itu harus punya tingkat energi yang kuat, orang itu harus punya tingkat kecerdasan yang cukup, bukan harus pintar ya, kecerdasan cukup setidaknya nyambung kalau ngomong sama Anda. Ya. Orang itu punya keinginan untuk dicapai, punya goal, punya impian, punya visi, teman-teman punya misi, rekrut. Dan yang terakhir dia tergerak ya untuk mendapatkan uang karena tahu ya bahwa uang itu adalah hal yang positif dalam hidup mereka.